Selamat pagi, apa kabar Ibu Olan? Iya benar. Ya, perkenalkan saya Bidan Aditya. Di sini saya akan menjelaskan Ibu tentang kondom wanita. Sebelumnya, apakah Ibu pernah mendengarnya atau belum? Belum. Pengertian metode kondom. Kondom wanita merupakan sarung yang dipasang pada organ dalam wanita, berbentuk silinder panjang dengan muara berpinggir tebal pada kedua sisi serta terdapat lubrikan pada sisi luar dan dalam. Cara pemakaian kondom. Perhatikan kemasan kondom. Jangan kenakan kondom apabila kemasan robek atau kondom tampak rapuh atau kusut. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum memasang kondom. Dapat dimasukkan hingga 8 jam sebelum senggama untuk melindungi. Masukkan kondom sebelum penis masuk ke dalam vagina. Kemudian ramas dan putar ujung kondom yang akan dimasukkan ke dalam vagina sehingga menjadi panjang dan menyempit. Masukkan ujung kondom ke dalam vagina sejauh mungkin dengan hati-hati. Jika akan melakukan senggama lagi, gunakan kondom yang baru. Keuntungan metode kondom ini mencegah kehamilan, memberikan perlindungan terhadap PMS, dapat diandalkan relatif murah, sederhana, ringan, tidak memerlukan pemeriksaan medis, tidak mengganggu produksi ASI dan kesehatan klien. Kerugian metode kondom ini, angka kegagalan relatif tinggi, perlu menghentikan sementara aktivitas. Keuntungan kontrasepsi akan diperoleh jika kondom dipakai secara benar dan konsisten pada setiap hubungan seksual. Efek samping dari metode kondom ini berkurangnya sensitivitas gland penis dan alergi terhadap karet. Tempat untuk mendapatkan kondom itu di puskesmas, BPM, apotik, atau toko obat yang terdekat. Kemudian cara pembuangan kondom yang benar itu jangan dibuang ke dalam toilet atau selokan dan parit. Dibakar bersamaan dengan sampah, bersihkan dulu atau dicuci, bungkus, ikat lalu masukkan ke tempat sampah dan ditanam. Sampai sini apakah Ibu sudah paham? Sudah. Ya, kalau memang Ibu sudah paham, Ibu bisa jelaskan salah satunya. Kondom tidak boleh dibuang di toilet, diselokan, lebih baiknya ditanam. Oh ya, berarti Ibu sudah paham dengan apa yang saya jelaskan ini. Semoga bermanfaat. Makasih atas kerjasamanya. Sama-sama, Bu Bidan. Pagi Bu, apa kabar Ibu Olan? Iya benar. Perkenalkan, saya Bidan Aditya. Di sini saya akan menjelaskan Ibu tentang diafragma dan penutup serviks. Sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah mendengarnya atau belum? Belum. Pengertian metode diafragma dan penutup serviks ini, diafragma adalah cup berbentuk bulat, cembung, terbuat dari karet plastik atau silikon dengan tepi yang kuat. Kalau penutup serviks itu adalah cup berbentuk setengah silinder terbuat dari karet plastik atau silikon yang dimasukkan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual. Dan penutup serviks. Kelebihan metode diafragma dan metode penutup serviks ini mencegah kehamilan dan melindungi dari beberapa PMS. Kemudian tidak mengganggu produksi ASI dan kesehatan klien, tidak mengganggu hubungan seksual, tidak mengganggu produksi ASI dan kesehatan klien, tidak mengganggu hubungan seksual karena telah terpasang sampai 6 jam sebelumnya, tidak mempunyai pengaruh hormonal. Nah, kemudian kerugian metode ini, efektivitas sedang, keberhasilan sebagai kontrasepsi bergantung perlu pada keputihan mengikuti cara penggunaan. Diperlukan pemeriksaan serviks oleh petugas kesehatan terlebih dahulu. Pada 6 jam berhubungan seksual alat masih ada. Pada kepatuhan mengikuti cara penggunaan. Pada 6 jam pasca hubungan seksual, alat masih harus
berada di dalam posisinya. Pada beberapa pengguna menjadi penyebab infeksi saluran kemih. Nah, yang berikut ini cara pemakaian diafragma yang benar. Oleskan spermisida ke dalam cup diafragma. Ramas bersama. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum memasang dan perhatikan tanggal kadaluarsa spermisida. Kemudian pilihlah posisi yang nyaman untuk memasukkan diafragma, jongkok mengangkang satu kaki atau berbaring. Masukkan jari ke dalam vagina sampai menyentuh serviks, sarungkan karetnya dan pastikan serviks telah dilindungi. Diafragma berada di dalam vagina paling tidak 6 jam setelah senggama. Jangan tinggalkan diafragma di dalam vagina lebih dari 24 jam. Jika akan melakukan senggama lagi, pastikan diafragma terpasang dengan tepat dan oleskan spermisida lagi. Sampai sini apakah Ibu sudah paham dengan apa yang saya jelaskan tadi? Sudah. Kalau memang sudah, Ibu bisa jelaskan salah satunya. Cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Oh, berarti apa yang saya jelaskan tadi Ibu sudah paham. Makasih atas kerjasamanya. Semoga bermanfaat. Sama-sama Bidan Tia. Cara melepaskan diafragma yang benar. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Masukkan jari ke dalam vagina hingga kap diafragma terasa. Masukkan jari di bawah kap diafragma perlahan lalu tarik keluar. Jangan menggunakan kuku. Cuci diafragma dengan sabun dan air mengalir lalu keringkan setelah penggunaan. Pemakaian penutup serviks yang benar. Isi sepertiga cup dengan spermisida, krim jeli atau busa. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum memasukkan penutup serviks. Tekan tepi cup di sekitar serviks hingga serviks tertutup sempurna. Masukkan penutup serviks hingga 42 jam sebelum senggama. Pelepasan serviks yang benar. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Lepas penutup serviks paling tidak 6 jam setelah pria ejakulasi. Terakhir, namun tidak boleh lebih dari 48 jam berada di dalam vagina. Buka ujung cup untuk mengeluarkan letukan pada serviks, lalu tarik perlahan keluar vagina. Cuci diafragma dengan sabun dan air mengalir, lalu keringkan setelah menggunakan. Efek samping metode spermisida dan penutup serviks ini: reaksi alergi dan infeksi saluran kemih, rasa nyeri, tekanan pada kandungan kemih dan rekum, timbul cairan vagina yang berbau jika dibiarkan lebih dari 24 sampai 48 jam. Selamat pagi Bu, apakah benar Ibu Olan? Iya benar. Perkenalkan, saya Bidan Aditya. Di sini saya akan menjelaskan Ibu tentang kontrasepsi spermisida. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mendengarkannya? Belum. Di sini saya akan menjelaskan pengertian metode spermisida, yaitu alat kontrasepsi yang mengandung zat-zat kimia yang kerjanya melumpuhkan spermatozoa di dalam vagina sebelum spermatozoa bergerak ke dalam trakus genitalia internal secara mekanis untuk menghalangi spermatozoa dan secara kimiawi untuk mematikan spermatozoa. Macam-macam pilihan spermisida. Yang pertama itu aerosol atau basah, akan efektif setelah dimasukkan. Aerosol dianjurkan bila spermisida digunakan sebagai pilihan pertama atau metode kontrasepsi lain tidak sesuai dengan klien. Yang kedua, tablet vagina, sangat mudah dibawa untuk disimpan. Penggunaan dianjurkan menunggu 10-15 menit setelah dimasukkan sebelum hubungan seksual. Nah, yang terakhir ini jenis spermisida jeli biasanya digunakan bersamaan dengan diafragma. Manfaat metode spermisida yaitu efektif seketika, basah dan krim, tidak mengganggu produk ASI dan kesehatan klien. Sebagai metode
pendukung lain, mudah digunakan, tidak memerlukan resep atau pemeriksaan medis, meningkatkan lubrikasi selama hubungan seksual, kerugian metode spermisida, angka kegagalan relatif tinggi, harus digunakan secara segera sebelum senggama, bahkan ada spermisida vaginal yang perlu waktu 5-30 menit hingga spermisida bekerja karena harus dimasukkan ke dalam vagina. Ada wanita yang segan melakukannya, harus diberikan berulang kali untuk senggama yang berturut-turut, tidak memberikan perlindungan terhadap PMS termasuk HBV dan HIV/AIDS. Cara pemakaian spermisida yang benar, kocok tempat aerosol 20-30 menit sebelum digunakan. Tempatkan kontainer dengan posisi ke atas, letakkan aplikator pada mulut kontainer dan tekan untuk mengisi busa. Masukkan aplikator ke dalam vagina mendekati serviks dengan posisi berbaring. Aplikator sebaiknya digunakan untuk pribadi. Cara pemakaiannya, cuci tangan sebelum membuka paket, lepaskan tablet atau suppositoria sambil berbaring, masukkan tablet vagina atau suppositoria jauh ke dalam vagina, tunggu 10-15 menit sebelum memulai hubungan seksual. Sediakan selalu ekstra tablet vagina di tempat. Cara pemakaiannya, krim atau jeli yang benar, masukkan krim ke dalam aplikator sampai penuh, kemudian masukkan aplikator ke dalam vagina sampai mendekati serviks. Tekan alat pendorong sampai krim keluar. Aplikator harus dicuci dengan sabun dan air. Untuk memudahkan pembersih, pisahkan bagian-bagian dalamnya. Aplikator sebaiknya digunakan untuk pribadi. Sediakan selalu pengadaan krim. Efek samping reaksi alergi baik pada wanita maupun pria. Suppositoria tidak meleleh atau tidak membentuk busa di dalam vagina. Sampai sini apakah Ibu sudah paham dengan apa yang saya jelaskan? Sudah. Kalau memang sudah, Ibu bisa jelaskan salah satunya. Salah satunya efek samping, yaitu ada reaksi alergi baik di pria maupun wanita. Oh, berarti Ibu sudah paham dengan apa yang saya jelaskan. Makasih, semoga bermanfaat. Terima kasih, Bidantia. Selamat pagi Bu, apakah benar Ibu Olan? Iya, benar. Perkenalkan, saya Bidan Aditya. Di sini saya akan menjelaskan Ibu tentang metode Lender Cervix. Sebelumnya Ibu sudah pernah mendengarkan atau belum? Belum. Oh ya, di sini pengertian metode Lender Cervix itu merupakan metode keluarga berencana alamiah dengan cara mengenali masa subur dari siklus menstruasi dengan mengamati Lender Cervix dan perubahan rasa pada vulva menjelang hari-hari ovulasi. Kelebihan metode ini memungkinkan setiap kehamilan direncanakan, dapat membantu pasangan yang ingin hamil, ekonomis, praktis, murah, meningkatkan keterlibatan suami dalam keluarga berencana, memungkinkan mengeratkan relasi atau hubungan melalui peningkatan komunikasi antara suami atau istri. Kerugian metode ini membutuhkan komitmen, perlu diajarkan oleh spesialis KB alami, dapat membutuhkan 2-3 siklus untuk mempelajari metode, melibatkan sentuhan pada tubuh yang tidak disukai beberapa wanita, membutuhkan pantangan jika terdapat keadaan penyulitan penentuan lebih serviks. Habis itu penentuan Lender Cervix, keadaan fisiologis, sekresi vagina karena rangsangan seksual, patologis, infeksi vagina, serviks, penyakit-penyakit, pemakaian obat-obat, fisiologis, stres. Nah, sekarang teknik metode Lender Cervix ini catatlah setiap kali pengamatan dilakukan dengan suatu rangkaian kode, misalnya stiker atau tinta berwarna apapun, tulisan tangan. Contoh yang dipakai untuk mencatat kesuburan: pakai tanda petik atau merah untuk mendapatkan perdarahan haid, pakai huruf K atau hijau untuk menandakan perasaan
kering atau kental dan keruh. Kemudian periksa lendir serviks setiap kali ke belakang dan sebelum tidur, kecuali ada perasaan sangat basah waktu siang. Abstinen atau pantang senggama paling sedikit 1 siklus sehingga kalian akan mengenali hari-hari lendir. Hindari senggama pada waktu haid. Tandai hari terakhir dengan lendir jernih. Setelah hari puncak, hindari senggama untuk 3 hari berikut siang dan malam. Mulai dari pagi hari keempat setelah kering, ini adalah hari-hari aman untuk bersenggama sampai haid berikutnya. Sampai sini apakah Ibu sudah paham atau belum? Sudah. Kalau memang Ibu sudah paham, Ibu bisa jelaskan salah satunya. Metode lendir serviks. Metode lendir serviks ini dapat membantu pasangan untuk hamil. Oh ya, berarti Ibu sudah paham dengan apa yang saya jelaskan ini. Semoga bermanfaat. Makasih atas kerjasamanya. Sama-sama, Bidan Tia. 3. Selamat pagi Bu, apakah benar Ibu Olan? Iya benar. Perkenalkan, saya Bidan Aditya. Di sini saya akan menjelaskan Ibu tentang metode simpotermal. Sebelumnya Ibu sudah pernah mendengarnya atau belum? Belum. Oh ya, di sini saya akan menjelaskan pengertiannya. Merupakan metode keluarga berencana alamiah yang mengidentifikasi masa subur dari siklus menstruasi wanita. Kontraindikasinya itu tidak ada komitmen antara pasangan suami istri untuk menggunakan metode ini. Wanita yang tidak dapat mengamati hari suburnya, wanita yang ragu apakah dia mampu tidak melakukan hubungan seksual tanpa alat kontrasepsi, wanita yang mempunyai resiko kesehatan atau medis tertentu yang berbahaya jika dia hamil. Kemudian keuntungan metode ini tidak ada efek fisik seperti obat-obatan, aman, ekonomis, meningkatkan hubungan kerjasama antara pasangan, dapat langsung dihentikan apabila pasangan menginginkan kehamilan. Kerugiannya itu tidak cocok digunakan oleh wanita yang mempunyai bayi. Metode ini kurang efektif karena pengguna harus menggantikan dan mencatat suhu basal tubuh. Metode ini memerlukan kerjasama antara pasangan suami istri. Pengguna harus mendapatkan pelatih atau instruksi yang benar. Efek samping, komplikasi yang langsung tidak ada. Persoalan tubuh bila terjadi kegagalan karena data-data yang menunjukkan timbulnya kelainan-kelainan janin. Sampai sini apakah Ibu sudah paham atau belum? Sudah. Kalau Ibu sudah paham, Ibu bisa jelaskan salah satunya. Keuntungannya itu aman dan ekonomis. Oh ya, berarti sampai sini Ibu sudah paham. Makasih atas kerjasamanya, semoga bermanfaat. Sama-sama, Bidan Tia.